Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini, mari kita memulai hari dengan hati yang penuh harapan. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ada satu ayat yang begitu menenangkan, terutama bagi kita yang sedang menantikan terobosan di bidang keuangan. Kiranya Ia mengirimkan pertolongan kepadamu dari tempat kudus dan menopang engkau dari Sion. Mazmur 20 ayat 2. Ayat ini bukan hanya doa Daud untuk umatnya, tetapi juga janji bagi setiap anak Tuhan yang sedang menunggu pertolongan, termasuk kita semua. Sahabat terkasih, mungkin kita sedang di masa-masa sulit. Tagihan datang bertubi-tubi, pemasukan terasa tidak cukup, dan kita mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih peduli dengan keuanganku? Percayalah, Tuhan tahu setiap detail hidup kita. Dia tahu isi dompet kita, keadaan rumah kita, dan apa yang sedang kita butuhkan hari ini. Tapi Tuhan mau kita belajar satu hal penting. Pertolongan sejati datang bukan dari manusia, tetapi dari tempat kudus, dari hadiratnya sendiri. Kadang Tuhan menolong bukan dengan uang tunai, tapi dengan ide, hikmat, atau keberanian untuk memulai langkah baru. Dan disitulah mukjizat sering kali dimulai. Sahabat terkasih, ada satu kisah nyata tentang seorang bapak yang hampir kehilangan semua tabungannya. Usahanya bangkrut, anaknya masih sekolah, dan dia merasa semua harapan pupus. Tapi setiap pagi dia membaca Mazmur 20 dan berdoa, Tuhan, kirimkan pertolongan dari tempat kudus-Mu. Suatu hari tanpa diduga, ada teman lama yang mengajaknya bekerja sama di bidang yang sama sekali baru. Dia ragu, tapi tetap melangkah dalam iman. Beberapa bulan kemudian, usaha barunya mulai berkembang, dan dia berkata dengan air mata syukur, Tuhan tidak memberikan uang secara langsung, tapi Dia kirimkan ide, relasi, dan kekuatan untuk mulai lagi. Sahabat terkasih, pertolongan Tuhan itu nyata, tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Untuk satu orang, Tuhan kirimkan pekerjaan. Untuk yang lain, Tuhan beri hikmat untuk mengelola keuangan. Dan untuk sebagian lagi, Tuhan beri damai sejahtera agar bisa tetap tenang di tengah badai finansial. Untuk setiap orang, Tuhan punya cara sendiri. Kalau kita lihat orang lain cepat diberkati, jangan berkecil hati. Itu bukan berarti Tuhan lupa, hanya berarti waktu dan caranya yang berbeda. Tuhan bekerja dengan cara yang unik untuk setiap anaknya. Bisa lewat kesempatan kecil yang tidak disangka, bisa lewat seseorang yang datang menolong, atau bahkan lewat damai di hati yang membuat kita tetap kuat menghadapi hari demi hari. Tuhan tidak menunda, Dia sedang mempersiapkan, dan ketika waktunya tiba, pertolongan itu akan datang dari tempat kudus. Tidak ada yang bisa menghalangi. Sahabat terkasih, seringkali Tuhan izinkan masa kekeringan bukan untuk menghukum kita, tapi untuk mengingatkan, jangan lupa pada sumber berkat yang sejati. Kita sering sibuk mencari sumber penghasilan, sampai lupa bersandar kepada Sang Pemberi berkat. Tapi ketika kita kembali mendekat, hadirat Tuhan menjadi tempat di mana kita menemukan kekuatan baru. Mazmur 20 ayat 2 menyebut tempat kudus dan Sion, dua tempat yang melambangkan hadirat Allah. Artinya, pertolongan sejati dimulai ketika kita kembali mencari Tuhan, bukan sekedar mencari jalan keluar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang membawa seluruh pergumulan kami, termasuk dalam hal keuangan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, bahkan sebelum kami bersuara. Kami percaya
Engkau sanggup mengirimkan pertolongan dari tempat kudus-Mu, bukan dengan cara yang kami pikirkan, tapi dengan cara-Mu yang selalu tepat. Bapa, tolonglah setiap orang yang sedang berjuang hari ini, yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya lesu, yang bingung membayar tagihan, dan yang hatinya lelah menunggu. Kirimkan ide-ide kreatif, buka pintu rezeki baru, dan sertai kami dengan damai yang melampaui pengertian. Kami percaya Engkau menopang kami dari Sion, dari hadirat-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya pertolongan-Mu sungguh nyata. Amin. Sahabat terkasih, jangan pernah menyerah untuk menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini belum kita lihat hasilnya, tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar hidupmu. Mari kita pegang firman Tuhan hari ini. Kiranya Ia mengirimkan pertolongan kepadamu dari tempat kudus. Jika renungan ini memberkatimu, bagikan kepada teman atau keluarga yang sedang membutuhkan penguatan dalam keuangan. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan renungan pagi berikutnya. Tetaplah berharap karena Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dan kasih-Nya tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus memberkati.